Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam pemuda. Halo Sobat KNPI, bersama saya Purnama Alam. Kali ini kita akan ngobrol mengenai sejarah inspirasi dari para pemimpin muda Kabupaten Bandung. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu mengungkap sejarah kepemimpinan KNPI Kabupaten Bandung. Nah, kali ini bersama saya ada narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan Wakil Ketua OKK DPD KNPI Kabupaten Bandung, yaitu Kang Arif Martondi. Halo Kang Arif, apa kabar? Siap. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kali ini Kang Arif kita akan membahas nih mengenai sejarah perjalanan KNPI Kabupaten itu sendiri. Bagaimana sih Kang Arif? Boleh bercerita? Iya, KNPI di Kabupaten Bandung begitu. Tentu ini adalah sangkut paut dengan keberadaan atau lahirnya KNPI itu tersendiri ya di tahun 73 gitu. Nah. Dari situ jujur saja saya yang memang dulu juga aktif di KNPI dari pengurus PK, saya dulu sekretaris PK di Bojong Soang tahun 2018. Itu diceritakan oleh senior-senior yang pengurus DPD dulu ya, bahkan yang sudah alumni-alumni yang sudah senior lah. Itu tuh selalu menceritakan bahwa KNPI itu mantan ketuanya ada 3 dadang. 3 dadang. 3 dadang yaitu Dadang Nasir, Dadang almarhum ya, Dadang Rusdiana, dan Pak Bupati hari ini, Pak Dadang Supriyatna. Dari situ memang mau nggak mau bagi saya gitu, aktivis yang dulunya sekretaris PK kan jadi hal-hal yang simbolik gitu, yang hingga akhirnya saya terus cari tahu. Dan dari situ juga pengetahuan berkenaan dengan runtutan sejarah di KNPI itu seolah-olah selesai di urusan bahwa ketua KNPI yang paling diketahui oleh banyak orang gitu ya, beberapa angkatan itu adalah Kang DN dulu, Pak Dadang Nasir, pokoknya mantan ketua KNPI Kang Dadang Nasir, Kang Darus sama Kang DS. Dari situ tuh masa sih nggak ada gitu mantan ketua sebelumnya. Mengingat yang itu tadi bahwa KNPI lahir dari 73 betul. Gitu. Dari situlah muncul semangat ingin tahu siapa sih mantan ketua KNPI sebelum Pak Dadang Supriyatna, Pak Darus sama Pak Dadang Nasir. Dadang Nasir ke sana lah. Begitu. Iya, siap. Luar biasa Kang ya. Terus Kang, ini kalau dilihat ya, mengumpulkan data itu tidak mudah. Betul. Ya, mengumpulkan data seperti yang tadi Kang Arif jelaskan itu. Nah, pertama kalinya Kang mulai mau menelusuri itu atau mengungkap si ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung sebelumnya itu gimana sih Kang? Iya. Jujur saja, kalau misalkan saya ini berjalan sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saya mulai dari awal orientasi Kang Alam, bareng-bareng kita yang di Pangalengan. Dari situ muncullah semangat ingin mencari tahu gitu. Dan memang perlu banyak waktu gitu ya, karena kan narasumber kita juga yang mungkin sudah lupa gitu kan, tidak ingat gitu kan. Cuman sampai sekarang masih ada angkatan-angkatan yang tahulah sejarah-sejarahnya juga. Dari situ penelusurannya itu memang sangat luar biasa gitu. Dari saya dulu sekretaris PK ya, waktu zaman sekretaris PK ada senior, orang tua pengurus gitu. Saya hadir waktu itu acara di pesantrennya, beliau singgung saya. KNPI nah siapa gitu. Sugante cenah PMI hungkul, cenah nu administrasina jelek, teu aya database. Oh siap perintah. Abi teh cenah dulu teh nu ngadirikeun PK Buah Batu. PK Buah Batu, PK Batu Nunggal. Berarti dulu Kabupaten Bandung masih Buah Batu, mungkin dengan Batu Nunggal masih di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung. Kamana database-na? Saya pernah diundang mengenai acara-acara KNPI. Nah, di situ sebenarnya kepancing gitu kan. Dulu ketua KNPI pertama beliau sebutlah Bujamin Dudi. Dan yang kedua Pak Rudi. Dari situ. Gitu sih awal pengantarnya. Nah, berkenaan dengan penelusuran data, nah ini nggak ada lagi. Kita cari stakeholder.
hingga akhirnya memang yang sedikit membantu Kang Alam. Jadi mantan-mantan ketua KNPI itu dia punya keluarga yang keluarganya mungkin sebagai di pejabat pemerintahan. Iya. Kayak termasuk si mantan ketua KNP-nya itu tersendiri. Seperti Bunyamin Dudi, infonya beliau sempat menjadi kepala dinas di Kabupaten Bandung, bahkan sekda ya informasinya. Terus Pak Rudi itu dulu kewedanaan Cicalengka, berarti masih wedana gitu kan. Banyak mantan ketua KNP, terus almarhum Oli Rusnadi, beliau juga keluarga besarnya dihitung gitu ya di Majalaya. Terus ada kalau almarhum Oli Rusnadi dia punya adik Yayat Naga, beliau mantan kepala desa Sri Rahayu. Jadi kan memudahkan kan gitu. Terus ada lagi almarhum Adang Rohaidin, mantan ketua KNP juga, dia punya adik. Adiknya itu juga mantan kepala desa Bojongloa ya di Kecamatan Rancaekek. Jadi hal-hal begitu membantu lah gitu. Betul. Oke Kang, sekarang kita memasuki ya Kang mengenai cerita di balik penemuan atau bahkan mencari data dari mulai ketua pertama gitu hingga akhirnya gimana sih dapat untuk foto-fotonya itu seperti apa gitu. Boleh ceritakan ya seperti apa untuk mendapatkan dari foto ketua pertama sampai akhirnya hingga hari ini tuh semua dapat gitu. Sampai ketua Ripki ya? Betul, semua Ripki. Gimana sih Kang ceritanya Kang? Iya. Karena itu nggak mudah ya kalau betul. Jadi kalau difahami teman-teman ya, saya sambil lihat tuh di figura sana. Ketua KNPI itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang. Oh iya, 14 orang, betul. satu PJ. Satu PJ. Jadi ada almarhum Haji Adang Rohaidin. Beliau itu menggantikan almarhum Oli Rusnadi, yang mana almarhum Oli Rusnadi itu meninggal ketika menjadi ketua KNPI. Jadi PJ lah ya. Betul, PJ. Jadi 13 ketua KNPI, satu PJ ketua. Nah, dari situ yang pertama dari foto-foto yang awalnya itu kita carinya sebenarnya sesimpel di googling Kang. Itu kan kita mention yang pertama itu ada Bapak Bunyamin Dudi. Kesebutlah Purwakarta-Purwakartanya. Hingga akhirnya saya searching di googling kan adalah riwayat Bunyamin Dudi gitu. Tapi tidak semudah itu juga. Betul. Saya validasi ke anaknya. Teh Seni Bunyamin Dudi ya, saya DM gitu. Dan beliau terharu lah ya, masih ada sih orang yang masih kayak gini gitu. Hingga akhirnya beliau tuh pengen menyempatkan waktunya untuk mencari, karena jujur Kang, idealisme saya pengen si foto-foto mantan ketua KNPI foto ketika beliau masih menjabat ketua KNPI. Oh iya, gitu. betul. Kayak almarhum Oli Rusnadi kan masih pakai jas KNPI, itu kita dapat fotonya itu pure mungkin beliau masih menjadi ketua KNPI saat itu gitu. Fotonya ada di kita. Nah, yang pertama dari Bunyamin Dudi, lalu saya konfirmasi ke anaknya Teh Seni dan beliau confirm ya Bapak dulu di KNPI dan lain segala macam. Lalu yang kedua ada Pak Rudi. Nah, Pak Rudi ini beliau adalah mantan camat sebenarnya di kewedanaan di Cicalengka. Nah, ini saya dapat fotonya. Ini dulu ada ya Bunda kasih Sosbud Cicalengka, sekarang udah pensiun. Saya minta tolong dulu karena seingat saya kan di Bojong Soang ya rumah. Kalau datang ke kecamatan suka ada foto-foto camat. Oh iya. Kan ngejejer. Betul. Dapat info gitu kan, kewedanaan Cicalengka. Oh meren di kantor kecamatan. Betul. Ketika saya hubungi, ternyata ada. Masih ada fotonya. Dibawa lalu difoto. Nah ini saya konfirmasi juga kan, betul tidak gitu kan? Betul. Karena ya jujur saja, existing situasi kondisi teman-teman KNPI hari ini mungkin mayoritas banyak yang mengetahuinya ya ketua KNPI yang itu terakhir Dadang Nasir, Dadang Rusdiana, Dadang Subrata, mungkin Dadang Nasir ke belakangnya banyak yang tidak tahu gitu.
Dari situ ternyata Pak Rudi ini mantan ketua KNPI, beliau sempat menjadi dosen di Uniba, di Universitas Betul, Negeri Bandung ya, betul. kalau nggak salah kewarganegaraan gitu, mata kuliahnya. Saya terkonfirmasi oleh Teh Astri. Teh Astri. Ada Teh Astri ya, beliau menyampaikan gitu. Apa iya dia memang Pak Rudi itu kalau misalkan ngajar suka ngasih tahu. Saya mantan aktivis, mantan ketua KNPI, kalau nggak salah mantan ketua KONI juga di Kabupaten Bandung. Jadi kan terkonfirmasi di sana. Bahkan jadi tahulah gitu. Beliau punya rumah di Margahayu Raya. Teh Astrinya meureun mahasiswa nu intens lah. Mahasiswa kesayangan atau kumaha gitu. Jadi tahu gitu. Kalau mau diantar juga kita ketemu anaknya mungkin bisa gitu sama beliau gitu. Kalau Pak Rudi. Kalau yang sebelumnya Pak Bunyamin Dudi ketua KNP pertama itu mah via IG. Oh, via IG. Kebetulan TSNI-nya aktif gitu. Kalau Pak Rudi, saya dapat infonya dari narasumber itu yang orang tua pengurus ya. Karena beliau nyebutnya cuma dua. Cuma dua. Pokoknya Bapak Bunyamin Dudi, Pak Rudi. Tadi itu dia juga nggak tahu. Yang baru-barunya itu. Dari situ saya confirm dapat fotonya. Ternyata ada mahasiswanya beliau dan beliau sebagai saksi dulu bahwa memang Pak Rudi sok nyarita gitu. Saya mantan ketua KNPI, ketua KONI gitu. Nah, keren Kang, ini dari baru dua itu. Dari dua. Yang ketiga ini kayaknya keren ini ceritanya kan. Ya. Yang ketiga ini, karena kan yang ketiga ini kayaknya baru ditemuin juga kan, baru ditemukan. Baru ditemuin kan? Dan baru banget, baru banget ya. So, jadi teman-teman kalau teman-teman ngikutin Instagram KNPI, kita sempat posting foto-foto runtutan mantan ketua KNPI. Di situ ada satu foto yang warna putih, white gitu ya. Karena itu fotonya belum ditemukan, jujur saja. Betul. Dan sekarang sudah banyak mungkin dari tindakan kita juga Kang Alam ngeposting di IG KNPI. Jadi banyak orang-orang yang connect gitu, hingga akhirnya cari petunjuk-petunjuk. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketua ketiga itu kan Pak Insinyur Use ya, Pak Use Sudrajat. Nah ini ceritanya lumayan. Jadi Pak Use ini kita ketahuinya tuh awal banget pasca upacara hari jadi Kabupaten Bandung gitu. Berarti bulan April ini nih, masih bulan April ya. Dari situ di upacara tersebut hadir ya mantan ketua KNP Kabupaten Bandung, saya sebutnya gitu aja, Pak Dadang Nasir gitu. Dari situ juga teman-teman KNPI karena menghargai senior gitu kan, kita foto bareng, foto bersama gitu. Dari situ foto yang sudah diposting itu kan, apalagi dengan pembaharuannya, saya konfirmasi ke Pak Dadang Nasir karena mau nggak mau mungkin beliau tahu lah gitu berkenan dengan sejarah atau riwayat-riwayatnya dulu. Saya kasih lihat pakai handphone saya kasih lihat ini foto-foto mantan ketua KNPI, betul tidak Pak? Saya kan nanya gitu nih. Confirm, kedap cina. Wah saya gondrong keneh, cina kan gitu. Ya teh satu Use. Hari habis teh Use. Jurah teh berarti can lengkap kan gitu ya. Gak tahu ya bahwa itu teh ketua periode ketiga. Gak tahu saya. Gak tahu. Narasumber saya yang selama ini juga ngeruntutin foto-foto nama-nama mantan ketuanya. Ketika saya confirm kembali ketika pertemuan dengan Pak Dadang Nasir juga confirm poho. Tapi dia memvalidasi iya betul. Nah, dari situ dapat petunjuk juga dari Pak Dadang Nasir bahwa ya Pak Usaima dulu mantan wakil bupati. Oh siap, saudara itu. Dari situ pulang upacara kan kita komunikasi juga sama ketua KNPI dan teman-teman yang lain. Nyai mantan wakil bupati mah kebetulan ada teman Kang Pitra ya, sekretaris Karang Taruna Kabupaten Bandung, Intes di sana. Jen gitu kan, Kang Pitra izin pangfotokeun. Karena sama di kantor wakil bupati juga ada foto-foto mantan-mantan wakil bupati. Jadi difotokan lah. Kita dapatnya pakai foto yang masih pakai seragam wakil bupatinya. Begitu. Untuk yang ketiga. Dapat beliau merupakan ketua ketiga itu dari mana? Taunya itu bahwa ternyata Pak Use ini merupakan
ketua ketiga gitu setelah Pak Rudi gitu. Ini dari mana gitu ngekonfirmnya itu? Jadi memang yang simboliknya itu sebenarnya almarhum Oli Rusnadi ya. Karena beliau meninggal saat menjadi ketua KNPI. Jadi bahasanya adalah sebelum Kang Oli. Betul. Petunjuknya sebelum Kang Oli, dan saya konfirmasi lagi ke narasumber mantan ketua KNPI juga, Pak Edi Sartono ya. Beliau masih hidup di Antapani sekarang. Runtutannya kumaha ya gitu. Ternyata dia hitungnya dari Pak Bunyamin Dudi, lalu yang kedua Pak Rudi, yang ketiga Pak Usai Sudrajat ini gitu. Jadi ya kita gimana datanya cuma ada data cerita lisan ya. Hanya lisan. Yang kita gunakan adalah konfirmasi begitu saja. Dari mantan ketua, syukur-syukur ada penunjang dari akar rumput. Seperti tadi yang orang tua pengurus gitu kan, terus mahasiswa itu kan enak tuh ada dari bawahnya gitu mengkonfirmasi. Kalau Pak saya belum, tapi saya konfirmasi kedua mantan ketua KNPI, betul dia ketua KNPI dulu. Ya, ketua KNPI ketiga lah. Baik, ya keren ya teman-teman. Terus yang paling menarik itu setelah Pak Usai itu kita sempat membuat daftar foto-fotonya. Nah waktu itu kebetulan untuk foto Pak Oli sama Pak Adang ini belum ditemukan waktu itu. Jadi di Instagram itu bisa dilihat sama teman-teman. Sebelumnya itu belum ada fotonya. Nah, kan gimana sih itu bisa akhirnya sampai dapat fotonya gitu tah? Ceritanya gimana sih, Kang? Ya, jadi saya pikir terlepas teman-teman penonton mau menganggapnya seperti apa gitunya. Tapi ini menurut saya perjalanan yang spiritual. Betul. Spiritual di sini dalam artian ada hal-hal imaterial gitu yang mau nggak mau saya juga jadi terpancing dan nggak tahu Kang. Betul. Karena niatnya lurus tekan mana-mana aya wae jalanna. Gitu Ayeuna bayangkeun gitu. Nya ayeuna urang confirm bisa wae meureun ka Disduk Capil pamilariankeun nama Pak Wali gitu kan alamatnya di mana gitu. Betul. Eta treatment can ka urang pake tapi kan naon ya terlalu inilah. Betul. Enggak genuine gitu nantinya. Atau kalau saya nanya ke orang Depo Arsip, Dispusip, saya sempat nanya. Tapi ya main aja Kang ke sini, banyak arsip Pak. Karena kan arsipnya sampai kartu parkir zaman Belanda itu kalau nggak salah di Depo Arsip masih ada. Wah, kebayang gitu beberapa berkas orang kudu neangan kaitannya tentang KNPI gitu kan. Jadi saya belum sempat ke sana. Nah, untuk almarhum Oli Rusnadi ini jujur saya dapat clue. Clue-nya adalah ada mantan ketua KNPI orang Majalaya. Orang Majalaya. Nah, dari situ di tengah kesibukan saya juga kebetulan aktif sebagai pengurus Kormi di Kabupaten Bandung. Nah, Komite Olahraga Masyarakat ya. Dari situ ternyata ada namanya Inorga, Induk Organisasi Olahraga, Kosti. Kosti itu komunitas sepeda tua di Kabupaten Bandung, Kosti Kabupaten Bandung. Ada namanya Pak Indiana. Beliau adalah ketua Kosti Kabupaten Bandung. Ketika itu saya sebagai pengurus Kormi diundang acara halal bihalal. Dari situ saya menyampaikan gitu sambutan, dan dari situ beres sambutan kita ngobrol-ngobrol gitu, Kang, kumaha di organisasi kieu saya di Kormi Pak di tahun sakieu. Sebelumnya aktif di mana? Kata Pak Indiana, saya di KNPI. Ruas we anjeunna. Hingga akhirnya beliau cerita gitu, saya itu mantan ketua PK Majalaya. Pak Indiana itu. Udah disilaturahmian ku Kang Azmi ya sama Kang Abeng, ketua sekretaris PK Majalaya. Beliau mantan ketua PK Majalaya. Sebelumnya ketua PK KNPI Majalayanya itu almarhum Oli. Oh, sebelumnya itu. Sebelum beliau. Pas Pak almarhum Oli Rusnadi maju ke Kabupaten Bandung, Pak Indiana inilah yang jadi ketua PK KNPI Majalayanya. Jadi seperti tangan kanannya di daerah lah gitu. Betul. Dari situ ya beliau menceritakan ada mantan ketua KNPI almarhum Oli Rusnadi, saya dekat banget. Wah, itu aktivis zaman Soekarno, bayangin. Luar biasa ya. Orang kudu asup ke suasana riwayat-riwayatnya zaman Soekarno berarti karena beliau sampaikannya aktivis tahun 60-an. Aktivis tahun 60 ya. Berarti masih zaman-zaman PKI. Betul. 65 66 itu kan.
Nah, jadi ketua KNPI-nya mah di tahun berapa ya? Tahun 80-an kalau nggak salah, tahun 80-an gitu. Jadi ketua KNPI-nya mah Pak almarhum Oli. Nah, dari situ saya minta petunjuk ke Pak Indiana. Kita kan minta petunjuk ke Pak Indiana juga. Manawi Pak, aya petunjuk abi bade nyuwunkeun foto anjeunna kanggo dipajang di kantor KNP Kabupaten Bandung. Wah, tos sesah rupina mah. Iya. Mung aya istrina namina teh saha kitu nya abi hilap deui. Anjeunna gaduh toko listrik. Di Toko Majalaya. listrik di Majalaya. Beliau sebut kalau nggak salah nama desanya juga Desa Bojong ya kalau nggak salah. Nggak tahu ya Desa Bojong kalau nggak tahu Sukamaju saya lupa lagi lah. Di Majalaya ada tuh. Ya udah itu kan kode. Iya, betul. Petunjuk. Oke, berarti gimana caranya? Saya punya teman gitu di antara Desa Bojong atau Desa Sukamaju gitu ya. Nu bisa neangan toko listrik di daerah dinya kan gitu Pak. Ya. Waduh, banyak lumayan berarti ya Lama. Tapi ada tuh teman gitu bantu cari. Namanya Ibu Ai, Ibu Siti, Ibu Dewi saya lupa lagi. Nggak ada sahurna Kang. Aduh, geus mentok lah. Betul. Dari situ dapat info bahwa beliaunya dulu itu apa? Aktif di AMS. OKP-nya OKP AMS, Angkatan Muda Siliwangi. Betul. Saya kebetulan kenal juga sama mantan sekretaris KNP Kabupaten Bandung, Kang Denur. Apalagi beliau juga orang Dapil 5 ya, nggak tahu di Majalaya, nggak tahu di Solokan Jeruk gitu rumahnya. Saya tanya, Pak, senior izin, Kang Denur siap, bade nyunkeun saha we atuh kirana senior AMS lah. Betul. Nu aktif di wilayah Majalaya, emang kumaha? Abi nuju milarian foto mantan ketua KNPI, saurna anjeunna orang Majalaya. Dari situ dikasihlah ada fotonya Pak Dadang, kalau nggak salah nggak tahu Pak Edi ya, ada kontaknya di saya. Dari situ atau 10 menit Kang Ala. Oh, 10 menitnya. Dapat Fotonya. wah saya doang sih kaget. Dapat di situ, cuman fotonya masih hitam putih. Fotonya itu. Fotonya hitam putih. Ya, sobat, tadi menarik ya cerita di balik penemuan foto almarhum Pauli. Nah, sekarang kita lanjut setelah pada saat menjabat Pauli ini beliau kan meninggal gitu. Akhirnya dilanjutkan oleh PJ ya? PJ. PAW ya, PAW yaitu Pak Adang Rohedin. Nah, kita menarik ini, kita ulas gimana sih akhirnya menemukan fotonya. Yang juga sama sempat gitu, kita stuck nggak ada fotonya gitu. Stuck. Gimana sih Kang? Boleh ceritain untuk Pak Adang itu seperti apa? Ya, jadi kembali lagi ke narasumber yang awal tadi yang ketua Kosti ya, yang ketua sepeda ontel, Pak Indiana. Karena dia sahabatnya Pauli, Paulinya meninggal saatnya di ketua KNPI, beliau menceritakan juga posisinya diganti oleh Pak Haji Adang Rohaidin. Dengan mekanismenya PAW dulu ya, mungkin ada ART-nya berbeda, Temus Dalup gitu. Nah, jadi PJ lah bahasanya mungkin ya. PJ, betul. Penjabat ketua, saya nggak tahu mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun gitu. Kita nanti sesuaikan dengan waktu meninggalnya Pak Oli berarti nanti kan. Betul. Pak Haji Adang Rohaidin ini saya dapat infonya dari Pak Indiana. Kalau cari foto Pak Haji Adang Rohaidin kemana? Coba cari ke Pak Agus Adnan. Agus Adnan itu beliau sahabat Pak Adang Rohaidin. Keluarganya di Bale Endah. Iya. Nah, yang saya tahu itu anak dari Pak Reza Adnan. Satu circle lah sekarang. Ada Kang Dika, Sekri Pak Bupati Bandung. Itu orang tua beliau. Iya. Tapi ketika saya confirm ke Kang Dika, Adang Rohaidin Sarwali berendah. Masih kecil mungkin kan. Betul. Meninggal almarhum Adang Rohaidin 2007 infonya. 2007, ya. Nah, dari situ awalnya kita dapat informasi Pak Adang Rohaidin itu adalah orang Ranca Ekek. OKP-nya kalau nggak salah AMS sama Pemuda Pancasila ya kalau nggak salah ya. Nah, di situ saya tanya ke mana-mana ke Ketua PK Ranca Ekek. Oh langsung. Kang Aldi. Kang Aldi apal tuh?
Wah, cenah tah. Urang kudu neangan ka mana, cenah kan begitu. Betul. Dari situ ternyata saya komunikasi dengan rekanan di Kecamatan Rancaekek, salah satu staf. Saya coba tes aja. Coba tolong carikan foto Haji Adang Rohaidin di desa Bojongloa. Dia sesimpel nanya ke kader PKK. Nu sudah tua. Sudah berumur lah, ya, sudah berumur betul. tapi masih aktif. Betul. Ditanya, weh, tahu kan iya desa Bojongloa ya, PKK desa Bojongloa misalkan. Tahu nggak Pak Adang Rohaidin? Tahu. Beliau tahu, mantan ketua KNPI. Ah, Ada gitu. iya benar. Saya sempat stuck itu. Nyari-nyarinya itu ya, betul. Saya kira saya bisa dapat dari Kang Dika. Ternyata enggak. Dari situ, wah, kejar gitu kan. Iya. Beliau narasumber yang PKK ini nggak nganterin kita sampai ke rumahnya. Ada ya, masih ada. Yang ini yang adiknya kepala desa di Bojongloa itu, mantan kades. Nah dari situ dia cuma ngasih tahu ada saudara keponakan Pak almarhum Haji Adang Rohaidin kerja di desa. Ada. Iya. Nanti akan adalah saya teleponan lah. Iya. Gitu. Dari situlah saya dapat informasi kontak istri dan kontak anaknya dari keponakannya itu. Dari keponakannya itu, dari Pak Adang Rohaidin. Jadi bayangin adik kakak tuh sama Haji Adang Rohaidin kan deket banget. Betul. Dari situ saya komunikasi dengan keluarga dan orang tuanya. Slow respon. Slow respon. Betul. Dari situ ya nggak ada cara lagi, saya kejar yang dari staf desa di Bojongloa itu. Saya kejar, beliau tos we ka rumah ngobrolnya sareng pun bapak. Hingga dia saya utus lah ketua KNP Rancaekek untuk ngobrol gitu. Untuk nanti ngobrolin politik we cenah. Ketua Aldi teh jeung beliau teh nya da mantan kepala desa. Cuman ya tetap kita nggak dapat langsung dari keluarga mereka. Kalau nggak salah rumahnya itu ada praktek dokter ya di Bojongloa di Rancaekeknya. Ketua KNP Rancaekek menghadap. Ini momen-momen mau menjelang Lebaran dapat foto Haji Adang Rohaidin itu. Iya, iya. Hingga akhirnya wah iya mah saya udah tahu dan beliau juga mengkonfirmasi saya memang keluarga besar dari Haji Adang Rohaidin. Cuman untuk nyari foto engkewe meureun beres Syawal gitu. Saya nyari lah gitu di rumah. Ucap anaknya itu atau ucap keluarganya, keluarganya. adiknya dari Haji Adang Rohaidin, entah kakaknya entah adiknya lah gitu. Ya udah kita tunggu, cuman kan penasaran teh rasana teh Kang Alam saya yang pengen ke sana gitu. Cuman ternyata alhamdulillah keluarganya langsung fast respon. Setelah berapa lama nggak bales, terus ngerespon aja tiba-tiba. Ada dari Jakarta. Saya sampaikan gitu. Ini video yang sudah ada, saya videoin foto-foto mantan ketua KNP-nya. Saya perlu foto Pak almarhum. Ternyata sama di beliau juga di digital nggak ada. Nggak ada fotonya. Nggak ada fotonya di digital. Hingga akhirnya tunggu saya ke Bandung mudik. Nanti saya cari. Alhamdulillah H+2. Lebaran, hari kedua Lebaran dia ngirim. Dia pulang ke Bandung ke kampungnya karena keluarganya sekarang di Jakarta. Keluarga Adang Rohaidin itu. Iya. Dia ngasih fotonya kan 2 tuh. Foto yang lagi umroh sama yang pakai jas. Di situ kita crop, diedit sama spesialis Kang Alam. Dapatlah foto Pak Haji Adang Rohaidin. PJ ya, betul. PJ ketua. Lumayan ya. Lumayan menarik untuk penelusuran Pak Adang ini. Panjang juga dari bahkan dari kita soalnya datang ke keluarganya cuman nggak dapet. Iya. Baik Kang. Lanjut Kang, setelah Pak Adang ini ada Dr. Yusuf. Dr. Yusuf. Betul. Gimana sih awal mulanya hingga akhirnya tahu bahwa Dr. Yusuf itu ternyata mantan ketua KNPI gitu? Iya, dulu itu saya monitor di IG Instagram ya, Instagram Bandung Bedas. Karena kan Bapak Bupati Kang DS juga mantan ketua KNPI. Betul. Saya dapat infonya itu dari ucapan turut berduka cita telah meninggal Dr. Yusuf. Betul. Terus ada tuh, entah saya dapat infonya tuh entah dari Instagram, entah dari circle saya. Entah Dr. Yusuf itu mantan ketua KNP Kabupaten Bandung. Iya. Dari situlah saya capture fotonya. Ya, beliau ketua asosiasi klinik ya. Jadi praktek memang dokter.
Nah, ini infonya pemilihan Dokter Yusuf itu musdana di Lembang. Di Lembang. Berarti Lembang masih Kabupaten Bandung waktu itu. Betul. Jadi sesimple itu. Sampai sekarang sudah terkomunikasi dengan keluarganya, dengan keluarga Dokter Yusuf. Saya pengen minta dapat fotonya yang Dokter Yusufnya lagi pakai jas KNPI lah kalau bisa gitu. Tapi ya masih belum direspon. Tapi minimal atau saya weh lah fotonya. Iya betul. Oh, ini ya berarti kita tinggal nunggu fotonya aja ya. Foto yang terbarunya realnya, itu ya. Foto terbarunya. Kalau foto existingnya mah sudah ada. Betul ini Dokter Yusuf gitu. Lanjut Kang untuk ketua selanjutnya lagi Pak Edi Sartono. Ya, Gimana sih Kang itu sejarahnya untuk Pak Edi Sartono? jujur saja nama Pak Edi Sartono itu saya dapatkan dari Ketua BKPRMI Kabupaten Bandung, HCI gitu HCI. ya, Pak Haji Cecep. Betul. Saya diskusi karena beliau juga dulu aktif di KNPI ya, zaman dulu gitu. Saya nanya, ingat gak mantan-mantan ketua KNPI? Beliau eja lah satu persatu. Ada cenah Edi Sartono, orang mana cenah? Dan beliau ASN di Dispora Kota Bandung. Suka ada tah. Pernah ketemu waktu itu ngobrol di samping BIP, gedung kreatif ya, gedung pemuda. Youth Center kalau nggak salah di samping BIP. Nah dari situ, alhamdulillah saya juga dibantu oleh Ibu Neneng ya, Ketua OKP, Ketua Kim PG. Beliau kasih kontak Pak Edi Sartono ke saya. Dari situ saya komunikasi, karena Pak Edi Sartono itu ternyata orang Bojong Soang. Dulu istrinya itu mantan kepala desa di Bojong Soang. Iya. Ibu Neneng juga orang desa Bojong Soang, jadi kan terkoneksi tuh. Betul. Dan kalau nggak salah anaknya tuh punya TK di Bojong Soang sekarang di desa Bojong Soang. Dari situ saya dapatlah kontak Pak Edi Sartono. Alhamdulillah ngobrol. Saya nanya ke Pak Edi Sartono, Pak Edi punya nggak senior gitu, senior punya nggak foto senior yang masih pakai foto jas KNPI? Beliau jawab, wah terus kebanjiran tak aya. Waduh. Padahal enak banget Kang, saya kan bisa komunikasi via WA. Betul. Masih ada orangnya, gitu kan? Cuman beliau nggak ada fotonya, gitu. Enggak singkat cerita, adalah Kang Fikri ya. Kang Fikri pengurus KNPI juga. Beliau cerita juga bahwa dulu kakeknya, almarhum kakeknya itu pengurus KNPI. Hingga akhirnya saya coba mention, Cik, aya tuh foto kakek dulu waktu zaman ber-KNPI. Ada tuh, dia motoin dari album-album di rumah kakeknya. Wah, bayangin Pak Edi Sartono aja nggak punya foto dia zaman ketua KNPI. Lah cucunya. Padahal bukan maksudnya saya dapatnya dari orang lain gitu. Iya, Pak Edi Sartononya nggak punya. Nggak punya fotonya. Hingga akhirnya saya dapat dari Kang Fikri. Yang lucunya begini. Karena Kang Fikri nyerita bahwa kakeknya dulu pengurus KNPI di Kabupaten Bandung, dia kirimin lah foto-foto kakeknya dulu ketika menjabat menjadi pengurus KNPI. Dari situ saya confirm lah ke Pak Edi Sartono. Pak Edi siap senior gitu ya. Cobi ayo foto zaman ketua KNPI-nya siapa ya? Gua Abi kirim lah foto yang difotoin sama Kang Fikri yang dapat dari kakeknya. Saya kirimin fotonya via WA, dia bilang, hehehe, eta urang, gitu kan. Hehehe, eta urang. Ternyata ada foto dia. Di foto albumnya yang di foto dari Kang Fikri. Nah, dari situ dia tanya sama Akang ya. Nah, turun Kang Fikri itu udah ngebantu. Soalnya si Kang Edi Nawawi itu boga. Betul. Ya ada teh enak mun foto nu zaman ayeuna mah gitu. Akhirnya diedit, dibantu gitu. Dan alhamdulillah dapet. Dari situ beliau Edi Sartono masih jadi narasumber saya berkenaan dengan untuk tuntutan sejarah KNPI. Betul. Wah, gitu. Turun Pak Edi di Antapani sekarang. Oh, sekarang di Antapani ya. Mantan Sekjam Bojong Soang. Oke. Menarik ya, teman-teman. Tahun 91 ya. Tahun 91 ya. Dulu ada programnya Kopindo, Koperasi Pemuda Indonesia yang harus diungkap. Menarik ya. Lanjut. Ya, menarik ya teman-teman untuk Pak Edi Sartono ini. Bahkan tadi disebutkan bahwa Pak Edi-nya tidak punya fotonya, malah dari orang lain dapatnya gitu. Foto ketika dia jadi KNPI nggak punya dia. Nah, ini menarik itu kita menelusuri, tapi mereka itu saat menjabat menggunakan jas KNPI gitu. Lanjut Kang Arif, ini mungkin familiar untuk teman-teman. Beliau merupakan mantan bupati juga mantan ketua KNPI. Nah, gimana sih Kang sampai akhirnya Kang dapat foto yang beliau pada saat menjabat di KNPI gitu, Ya.
senior Kang Betul. Dadang Nasir ya. Betul. Itu sesimpel kita beres-beres waktu itu Kang Alam di DPD. Jadi kalau sekarang teman-teman ke DPD itu mah masih ada foto-foto kegiatan zaman Kang Deen sama zaman Kang Darus sama zaman Kang Dees. Mungkin pengurusnya dulu mencetak foto dibuat album. Betul. Jadi mendapatkan foto Kang Deen menjadi saat jadi ketua KNPI itu dapatnya di DPD. DPD. Gitu. Arsip sejarah artepak gitu kan. Awal mula malah itu ya. Awal mula sama Kang Alam iya, kan. Betul, awal mula dapat foto-foto gitu. Ya gitu, alhamdulillah sekarang teknologi menunjang ya. Udah foto nanti tersorangan ya teteh babarengan, tapi kan kita foto lagi, kita edit selama tidak mengubah esensi dari si fotonya tersebut. Betul. 2 periode. 2 periode ya. Jadi kalau sekarang musda ke-15 sudah pas. Berarti ketua KNP emang udah ada 15. 15. Karena kan ada yang 2 periode 2 orang. Betul. Kang Dadang Nasir sama Kang Dadang Supriyatna, 2 periode. Betul. Itu foto Kang Den. Alhamdulillah ketemu juga di upacara hari jadi Kabupaten Bandung. Beliau jadi narasumber saya salah satunya mengkonfirmasi berkenan dengan foto-foto mantan ketua KNPI. Baik. Lanjut untuk selanjutnya beliau merupakan anggota DPR, mantan anggota DPR RI, juga mantan ketua KNPI yaitu Kang Haji Darus almarhum. Gimana sih Kang? Boleh diceritakan untuk dapat fotonya juga sama ya waktu itu ya? Waktu. Ya, jadi saya agak lupa lah teknis detailnya yang betul. Cuman kalau nggak salah Kang Darus itu sempat menjadi sekretaris KNPI zaman Kang Dadang Nasir. Sekretaris. Ya, jadi kita dapatkan itu fotonya, foto itu satu frame kan? Betul. Ada foto Kang Den, ada foto Kang Darus. Jadi kita ambil dari 2 foto itu. Baik. Kang Darus almarhum gitu. Dulu menjadi dulu sekretaris KNPI dulu zaman Kang Den infonya ya Kang. Lalu menjadi ketua KNPI Kabupaten Bandung. Alhamdulillah kita dapat fotonya yang otentik ya. Baik. Zaman beliau menjadi ketua KNPI. Ketua KNPI ya. Baik teman-teman, itu sejarah mendapatkan foto beliau. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman tahu yang sekarang sedang menjabat menjadi Bupati Bandung. Ini mungkin inspirasi juga untuk para pemuda ya. Boleh ceritakan Kang untuk Kang Dadang Supriyatna gimana Kang? Panutan. Ini karena kita juga kan kayak fotonya itu berubah-ubah nih dapatnya juga gitu. Idola. Ya begini Kang Alam. Kalau foto Kang DS ya senior Bapak Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyatna. Jujur saja, saya dulu ketika menjadi sekretaris KNPI Bojong Soang, saya sering di rumahnya. Ngobrol, diskusi, berkoordinasi dengan putranya ya, Kang Faujan, Bendahara Sapma PP Jawa Barat, mantan sekretaris KNPI Kabupaten Bandung juga. Sama itu ketua saya dulu, mantan ketua KNPI Bojong Soang. Sering diskusi gitu, ngobrol di sana. Dan kebetulan memang Kang Faujan sendiri itu adalah anak dari Bapak Dadang Supriyatna. Di situ kalau kita ngobrol, ada tuh foto Bapak lagi sama Kapolda Jawa Barat, Pak Anton ya, Pak Anton Carlian. Kita tahu karena beliau kan Pak Antonnya nyalon gubernur dulu sempat kan. Ada Bapaknya nganggo tongkat, pakai topi polisi, foto bareng sama beliau gitu kan. Dari situ saya dapat fotonya, sesimpel saya foto lagi pakai HP Kang. Saya waktu di rumahnya ya, waktu di rumahnya. Waktu di rumah saya foto lagi pakai HP terus diedit kan. Cuman memang kelihatannya kurang bagus karena si fotonya itu ada tinta-tintanya, foto lama lah. Dari situ kita dapatlah fotonya ini udah beredar. Kalau nggak salah di foto ketika profil di Prokopim ya, entah Prokopim atau Diskominfo tuh ada tuh. Jadi menceritakan profil Pak Dadang Supriyatna, ditampilkan juga foto beliau ketika menjadi ketua KNPI. Leuwih hade nu ieu gitu tah. Iya. Mungkin kemungkinan sumber foto dapatnya ya mungkin dari bapaknya langsung ya, itu oleh OPD atau Prokopim lah. Hade anu ieu soalnya yang sebelumnya kan pakai topi lagi. Betul. Enggak, dari situ kita capture, kita edit ya sama Kang Alam. Dapatlah foto Pak Dadang Supriyatna, Bapak Bupati, ketika menjadi ketua KNPI. Keur nuju kasepta, bukan? Gagah-gagahna. Gagah-gagahna, betul. 2 periode beliau. 2 periode. Jadi dapat dari situ kita olah lagi terus kita edit. Insya Allah itu valid. Inilah foto beliau ketika menjadi ketua KNPI pada saat itu. Betul. Karena kalau kita cek Pak Dadang Supriyatna KNPI aja di Google, itu ada foto beliau pakai jas gitu. Tapi kan tetap belum fotonya tuh pasca sesudah beliau menjadi ketua KNPI. Ada pakai jas juga. Tapi saya tahu sense-nya tahu waktunya saya tahu gitu.
Ternyata yang kita dapat yang ini. Luar biasa. Nih teman-teman, foto Bapak Bupati ini kita melalui beberapa perubahan hingga akhirnya luar biasa ketemu waktu menjabatnya. Ya, lanjut Kang. Selanjutnya mungkin Kang Tubagus Topan. Ya, Kang Tubagus Topan. Gimana sih Kang? Boleh ceritain juga? Kalau ini kebantu Kang Alam, karena kalau udah zaman 2010 ke atas ya, itu sudah zaman media sosial. Betul. Dari situ saya dapat foto Kang Topan dari Facebook beliau. Betul. Dari Facebook beliau, pokoknya mah dipilih numpang kasep nama Kang Topan izin senior. Jadi langsung dipasang foto Kang Topan di situ. Beliau ketua KNPI 5 tahun ya. 5 tahun ya. Karena ada dinamika. Karena dinamika beda ya. Baik. Luar biasa. Baik Kang, dilanjut lagi Kang untuk Kang Kang Galih. Boleh ceritakan Kang untuk Kang Galih? Karena sempat waktu itu saya sempat podcast di rumahnya wawancara waktu itu ya? Betul, wawancara. Boleh ceritain Kang untuk Kang Galih seperti apa gitu? Ya, kalau dengan Ketua Galih, sampai sekarang saya menyebutnya Ketua Galih. Saya itu dulu sekretaris PK KNPI Bojong Soang tahun 2018. Ketua Kabupaten Bandungnya Kang Galih. Oh, iya. Jadi kalau sama Ketua KNPI Kang Galih mah saya ngalamin, ngelihat langsung ketika beliau sambutan gitu kan. Betul. Banyak lah gitu. Jadi fotonya emang sudah banyak beredar karena zaman media sosial. Betul. Ya akhirnya dapat. Lanjut lagi untuk Kang Ajis. Siap. Gimana nih Kang? Kang Asa. Ajis Samsul Asri. Untuk Kang Ajis sama saya ketika itu pengurus beliau, saya ketika jadi sekretaris PK langsung saya dipercaya, diamanahi menjadi pengurus KNPI Kabupaten Bandung. Saya dulu zaman beliau adalah wakil sekretaris bidang OKP. Wakil sekretarisnya. Tahu nggak wakil ketua bidang OKP-nya siapa? Kang Rifki. Iya, betul. Kang Rifki Fauzi wakil ketuanya. Kan malah bidang orang rada tak aktif ya sama kita gitu ya. Oh gitu ya. Tapi sempat kebikin lah usulan raker Perda CSR. Akhirnya ketua KNPI-na Kang Rifki ngurusan CSR oke gitu ya. Aduh, menarik ya Kang ya berarti dari ketua OKP sekarang menjabat wakil ketua bidang OKP. Bidang OKP sekarang menjabat menjadi ketua KNPI zaman sekarang. Baik Kang, berarti sudah tuntas terkupas untuk dari cerita di balik penemuan foto-foto sejarah ketua KNPI dari periode pertama hingga akhirnya ketua KNPI sekarang yaitu Bung Rifki Fauzi. Nah Kang, terakhir Kang pertanyaannya. Untuk gimana sih pesan atau kesan dari pengurusan periode sebelumnya untuk periode sekarang gitu? Ya, jujur saja Kang Alam, kalau saya secara pribadi, saya itu sempat mengalami menjadi aktif di KNPI-nya zaman Kang Galih. Jadi saya mungkin tidak mengalami secara langsung zaman Bang Topan, betul. Zaman Kang DS periode kedua saya nggak ngalami. Walaupun sampai sekarang sahur Bapak mah ayah gitu, ketika Bapak zaman ketua KNPI, ayah nanti jadi ketua OKP, ayah kene seperti ayah nanti gitu ada gitu teh. Nah, kalau melihat dari strategi dan program perencanaan, saya pikir ya memang per hari ini Ketua KNPI Kang Rifki Fauzi, beliau memang kegiatannya masif, lalu juga akseleratif gitu. KNPI bukan hanya sebatas wadah berhimpun OKP, tapi hadir di lini-lini seluruh sektor kepemudaan, mahasiswa, BEM, himpunan, komunitas-komunitas, kita akomodir. Selama Anjeunna Pemuda memiliki niat dan rencana yang baik untuk daerahnya, tentunya halnya positif, insya Allah KNPI hadir di sana. Begitu. Baik teman-teman, terima kasih. Kang Arif, terima kasih ya telah menyempatkan waktu. Saya izin aja intinya terakhir saya boleh. ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangka menelusuri foto-foto mantan ketua KNPI. Hatur nuhun pisan. Mungkin kiranya ini hanya simbol belaka. Meren ketika saya udah usia 40-50 tahun, ini ada sejarah yang terselamatkan. Itu. Betul. Kalau dilihat mungkin hanya hari ini saja ya sudah selesai aja penemuan gitu. Dilihat udah aja. Tapi saya yakini karena gerakan Abi secara pribadi tentu dari restu Ketua KNPI Rifki Fauzi, saya menyelamatkan
pengetahuan dari generasi ke generasi yang akan datang, Kang Alam. Betul. Atur nuhun ke seluruh pihak yang terlibat, terutama keluarga-keluarga mantan ketua KNPI ya. Tadi banyak. Kalau misalkan ada fotona, nah kan deh. Kalau misalkan masih ada cari-cari foto album yang sampai sekarang belum dapat ketika zaman KNPI itu ada Pak Abu Jamin Dudi, Pak Rudi, Pak Use ya mantan betul. wakil bupati beliau itu. Lalu Dr. sama Pak Haji Adang Rohidin dan Dr. Yusuf. Betul. Dr. Yusuf udah terkomunikasi dengan anaknya, mungkin belum respon sampai saat ini. Betul. Ya, baik. Turun. Terima kasih teman-teman juga para keluarga yang telah membantu Kang Arif untuk menelusuri jejak pemimpin DPD KNPI Kabupaten Bandung. Semoga video kita ini bisa bermanfaat, ya. Apalagi untuk sejarah KNPI di kemudian hari. Mungkin teman-teman nanti bisa saksikan juga ini di YouTube, juga Instagram KNPI. Ya, terima kasih teman-teman. Salam pemuda. Salam. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Arif. Siap.